Gini ya, ini yang tentang roh ya. Jadi dikatakan gini, jadi bahkan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ udah Tritunggal. Nah, ini sangat berbeda kalau di dalam Islam kan Allah itu zat gitu. Kemudian sifat Allah itu dinyatakan pada Muhammad. Makanya Muhammad itu ya sehakikat dengan Allah gitu. Nah, kalau di dalam kekristenan nggak ada ya. Jadi nabi yang seperti Muhammad nggak ada. Jadi kalau yang seperti Muhammad itu nggak masuk hitungan nabi. Ya, Betul, itu betul. biasanya jatuhnya itu yang ini ya, yang berdosa kemudian dihukum sama Tuhan, misalkan kena racun dan seterusnya. Jadi itu bukan nabi kalau dalam Alkitab kekristenan nggak ada tuh. Jadi di sini Bang dikatakan Kiamat ini ya tunjukin bilangan hadis 11. Allah turun, Bang Kiamat. Oh iya Tunjukin iya. hadis Allah turun. Iya. Nah ini di dalam bilangan 11 ayat 25 sampai 29 ya. Ini dikatakan apa? Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua itu ketika roh itu hinggap dan seterusnya. Ini saya tunjukkan aja tentang roh ya. Kemudian engkau memberikan kepadanya rohmu yang baik untuk mengajar. Nah ini seperti di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Roh Kudus itu apa di dalam Yohanes 14 ayat 26 yaitu untuk menyertai untuk mengajar. Nah ini jadi konsisten di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru itu konsisten pemahamannya. Jadi kalau ada kitab yang katanya penyempurna tapi nggak nyambung sama sekali konsep ketuhanan dengan sebelumnya, itu artinya nyolong skripsi. Artinya setara dengan iblis karena iblis itu juga tauhid. Itu ya sebelum kita nanti membahas tauhid itu apa. Nah juga dan ini seterusnya ya kemudian ada rohnya engkau memperingatkan mereka. Jadi roh Allah itu ya untuk apa? Karena roh itu kebenaran menunjukkan eksistensi kehidupan dan itu yang dihembuskan kepada manusia ya seperti yang di dalam Zakaria 12 ayat 1. Itu yang dihembuskan bukan yang diciptakan. Itu kemarin kan ngomong itu dalam bahasa aslinya itu yang ditaruh. Kemudian ini ya Allah apa turun, langsung aja. tunjukin Bang Kiamat. Ya, kemudian nanti ada juga di sini firman. Mana ini menyembah firman ini saya tunjukkan. Menyembah. Nah, ini nyembah. Jadi orang-orang di dalam perjanjian lama ya, itu mereka mengenal Malak Adonai. Mereka mengenal Elohim melalui teofaninya atau melalui firman-Nya. Nanti bisa dalam tiga manusia itu ya yang tadi saya tunjukkan di dalam Keluaran 19 ya. Kemudian mereka itu menyembah apa? Menyembah sang firman itu. Nah, makanya karena Yesus Kristus adalah firman dan dia sehakikat dengan Bapa, makanya Yesus Kristus pun mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 5. Jadi dia permuliakan aku di ini seperti kemuliaan yang kumiliki di awal sebelum dunia dijadikan. Jadi tadi termasuk Wahyu 3 ayat 14. Anda seperti nggak memahami diksi dari. Jadi kata dari 3 lebih besar dari 1. Artinya itu dibedakan. Nah itulah kelemahan Anda mengakui Anda bisa Ibrani. Tapi nanti kalau saya cek, saya tunjukkan Ibrani doang, saya suruh terjemahkan, Anda nggak bisa nanti, saya yakin. Gitu. Jadi jangan sok-sokan ngomong, tapi Anda kalau dicek nggak bisa. Ya. Kemudian ini, di dalam hadis Nasai, ya 288. Ini di sini dikatakan, bahkan sahabatnya Muhammad pun enggan untuk mencium batu Hajar Aswad. Kenapa enggan? Karena Hajar Aswad itu berhala memang. Dan mereka yang dari agama Hanif itu memahami betul bahwa Islam ini adalah ajaran Watsiniyah, gitu, ajaran yang menyekutukan Allah dengan berhala. Dari mana saya tahu? Ini saya ada buku ya. Jadi barangkali boleh ditutup bentar, apa timernya di stop. Aduh, ini ya waktunya. Nah ini. Jadi di sini dikatakan orang-orang pra-Islam itu menaruhkan berhala mereka di sekeliling Ka'bah, yaitu kayu-kayu batu. Nah tadi seperti di dalam Alkitab tadi saya tunjukkan. Jadi apa ini? Ya Hajar Aswad itulah berhala. Dan juga Allah itu setiap 1/3 malam itu turun ya. Itu Oke, Bang ada Kiamat. di Oke, dalam Bang ini Kiamat. Bukhari 6940. Oke. Oke, Bang. Mantap Bang Kiamat, mantap. Mama Oke, nih yuk. jangan